Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BHMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Ketua Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia, Ibu Maufratul Hamdiah MPD. Yang saya hormati dosen pengempu mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia, Bapak Ilzamul Hikam MPD, serta teman-teman yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Afifah, kelas 1A, Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah sastra. Sejarah sastra itu dibagi menjadi 5, yaitu ada problematik sejarah sastra embrional, angkatan balai pustaka, sejarah sastra pujangga baru, sejarah angkatan 45. Yang pertama, saya akan membahas tentang problematik sejarah sastra. Problematika dalam pembelajaran sejarah sastra berkaitan dengan berbagai hambatan yang muncul saat mengajarkan sastra di sekolah. Hambatan-hambatan ini bisa berasal dari banyak hal, seperti kurikulum yang belum memadai, kualitas pengajaran guru, minat dan pemahaman siswa, serta fasilitas yang kurang lengkap. Selain itu, kurangnya pemahaman yang mendalam tentang sejarah sastra, yang juga menjadi masalah. Teknologi yang berkembang pesat, tetapi kurang dimanfaatkan dengan baik, juga mempengaruhi pembelajaran sastra. Misalnya, meskipun buku digital bisa memudahkan pencarian referensi, banyak sekolah yang masih kekurangan buku sastra yang berkualitas. Hal ini menyebabkan siswa lebih mengenal genre sastra yang populer, seperti romantisme, dibandingkan dengan karya sastra Indonesia yang lebih beragam dan mendalam. Semua faktor ini menghambat tercapainya tujuan pembelajaran sastra secara maksimal. Yang kedua, ada sejarah sastra embrional. Sejarah Indonesia berkembang secara perlahan, dimulai dari sastra Melayu pada abad ke-18 yang menggunakan bahasa Melayu, dengan karya seperti hikayat, syair, pantun, dan gurindam. Pada abad ke-19, sastra dipengaruhi oleh Belanda yang membentuk balai pustaka untuk mengontrol dan menyensor karya sastra. Namun, setelah Sumpah Pemuda, para sastrawan Indonesia berusaha menghilangkan sensor Belanda dengan mendirikan majalah Pujangga Baru. Setelah Jepang mengambil alih Indonesia, sastra Indonesia berfokus pada nilai nasionalisme, dan lahirlah sastra angkatan 45 yang menjadi tonggak sastra modern Indonesia. Kemudian, Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka adalah kelompok penulis pada tahun 1920-an yang banyak menerbitkan karyanya lewat penerbit Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka bisa disebut juga dengan Angkatan Siti Nurbaya, karena novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli sangat terkenal pada masa itu. Balai Pustaka didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1917 untuk menyediakan bahan bacaan untuk masyarakat. Sastra pada angkatan ini tidak terikat pada aturan lama dan terus berkembang sesuai zaman. Beberapa karya terkenal diantaranya Siti Nurbaya, Azab dan Sengsara, serta Tanah Air.
Keberadaan balai pustaka membuat minat baca masyarakat meningkat dan menambah jumlah buku dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, tentang sejarah sastra pujangga baru. Gerakan pujangga baru ini muncul pada abad ke-20, dipelopori oleh tokoh seperti Sultan Takdir Alis Jahbana. Gerakan ini lahir setelah Sumpah Pemuda 1928 dengan semangat baru dalam budaya, terutama sastra. Ciri khas sastra pujangga baru meliputi estetika, rasionalitas, dan nasionalisme. Tokoh-tokoh penting dalam gerakan ini antara lain Chairil Anwar, Amir Hamzah, dan Armij Pen, yang karyanya mencerminkan tentang semangat kebangsaan dan modernitas. Yang terakhir, Sejarah Angkatan 45. Sejarah Angkatan 45 adalah periode sastra Indonesia yang dimulai pada tahun 1942 saat Jepang menguasai Indonesia. Angkatan ini dikenal sebagai Angkatan Kemerdekaan karena tumbuh di tengah perjuangan kemerdekaan. Beberapa sastrawan terkenal dari angkatan ini adalah Chairil Anwar, Pramoedya Anantatur, dan Usman Ismail. Karya-karya mereka lebih bebas, lebih fokus pada ekspresi pribadi, dan mencerminkan kehidupan nyata dalam sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang sejarah sastra. Selebihnya saya mohon maaf. Saya Afifah, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.